Selamat pagi semuanya. Selamat menjalankan aktivitas. Di kemudian dari cara Muslim ya. Aku akan bercerita tentang seseorang dari Turki yang membacakan garis tanganku. Dan aku tidak tahu dia itu siapa ya. Tapi yang jelas dia mengucap mengatakan dari A sampai Z itu benar-benar terjadi ya. Tapi kelihatannya ada sesuatu hal yang membuat dia itu terhenti perjalanannya ya. Aku tidak tahu entah kenapa dia terhenti. Ini antara sistem khilafah dan demokrasi sepertinya. Aku baru tahu gambling ya, karena aku tidak tahu apapun ya. Tapi di sini tuh apa ya, yang dia ucapkan semuanya kok benar gitu ya. Jadi di sini tuh apa ya, dia berkata aku akan bertemu dengan orang pemerintahan, terus ada yang mencintai kamu gitu ya. Mohon maaf ya, tadi si Abah, maksudnya semenjak aku masuk itu, terus aku akan bertemu dengan adik sepupu aku, Ecet, terus menjalin kerjasama. Aku juga akan bertemu dengan keluarga besar yang tadinya tidak tersambung, tapi tersambung karena apa ya, istilahnya ditakdirkan sejurus dengan kehidupan di akhir aku, yaitu siar memakmurkan masjid ya. Dan di sini tuh seseorang dari tanah air akan kabur dengan membawa uang di tasnya banyak katanya. Itu yang belum terjawab ya, apakah benar omongan beliau itu ya. Beliau itu berasal dari Turki. Nah, ketika ngomong seperti itu, aku harap dia masih hidup ya, tidak dalam keadaan sudah meninggal. Karena ketika aku ngobrol dengan beliau, antara ada iblis, tetapi ada seperti ruh suci gitu dalam dirinya itu. Dan dia bilang, aku sudah terbunuh di tangan musuhku sendiri. Kok bisa ngomong sama aku? Jadi dalam Facebook itu aku seolah-olah bisa berkomunikasi sama ruh. Dan memang iya ya, aku qadarullah sensitif terhadap roh orang meninggal. Nah, ada satu hal lagi yang belum terbukti. Apakah omongan beliau akan terjadi bahwa seseorang yang benar-benar orang berpengaruh di Indonesia ini akan lari kabur dengan membawa uang sendirian ya. Jadi dia tidak memikirkan keluarganya lagi ya. Orang kondisi mungkin sudah seperti itu. Kenapa dia meninggalkan orang yang dicintainya? Karena di sini sebenarnya begini, ini adalah tasbih kewalian. Jangan sembarangan aja ketika seseorang dinobatkan itu kan sama Allah tuh, kamu harus berjuang ya untuk membela kebaikan dan kebenaran, bukan hanya ya kemanusiaan tentang Palestina. Tapi di sini ketika mencampur adukan kayak gini kewalian dengan Ibu Ratu Kidul, mohon maaf ya, maka akan dominan masuk ke sana. Kalau ilmu kewalian tidak bisa dicampur adukan dengan ilmu-ilmu kelautan ya, mohon maaf. Aku tidak ngomongin masalah di sini ya, tapi seseorang petinggi negara di sini yang kata orang Turki itu akan lari, akan kabur dari Indonesia ini. Aku ingin mendapatkan jawaban ya. Hanya itu satu lagi yang belum kuperoleh jawabannya. Jadi ini sebenarnya permasalahannya begini, ketika dia akan dinobatkan sebagai predikat wali gitu, tetapi dia berbelok belajar menyatu sama ilmu kelautan, maka dia otomatis merasa jodohnya itu juga di situ. Yang harusnya jangan bilang sabdo palon ya. Aku tidak tahu menahu masalah itu. Cuma ini mah aku ingin memberitahu bahwa seseorang itu dari Turki itu ngomong seperti itu, dari negara kamu akan ada yang kabur katanya. Karena apa? Terus kenapa bisa tidak tersambung sama aku? Nah, karena di sini ketika aku memegang tubuh Islam murni, terus
dia menyimpang gitu, otomatis ke perempuan lain, bukan gini loh, otomatis dia itu akan tersambung ke wanita-wanita, maksudnya gini loh. Jadi bukan ke hatiku, misalkan gini loh, adalah si Abah, jangan si Abah lah, si Abah mau naik haji. Jadi katakan seperti ini, ada orang yang berburu, tadinya mau belajar ke ilmu kewalian, jangan si Abah ya, jangan sama siapa, dia mau berangkat haji. Nah terus dia maksudnya menyimpang, ya itulah sepertinya itu, makanya nyambungnya ke situ, jadi berubah arah. Apa benar ya, jangan sampai, aku selalu jangan sampai, tapi sepertinya akan terjadi ya, akan terjadi. Sebenarnya itu yang membedakan kenapa tidak tersambung, tidak terkonek dengan aku, karena selalu sharing ya, bahkan aku sering memarahi. Tanya deh, aku tipe wanita yang kalau ngomong A B, kalau marah gitu ya, yang udah ya, ada peringatan BS, ada siapapun ya yang sudah kenal dengan aku, kalau mau ngasih masukan ya jujur aja ngasih masukan, mau siapalah ya, mau Herjen sama juga. Jadi sepertinya apa yang akan terjadi, dan memang terjadi apa yang dikatakan Pak Burak. Kok Pak Burak tuh kan, Pak Burak. Jadi apa yang dikatakan orang Turki itu kenyataan semua. Apakah hal yang baik akan terjadi gitu ya? Bisa tidak gitu. Karena di sini udah seperti itu. Jadi udah seperti itu ya. Jadi semua yang dikatakannya itu terjadi semua. Itu intinya. Dan di sini aku hanya jadi penonton, pendengar. Bener nggak yang diomongkannya? Bener, gitu ya. Terus aku akan apa ya, kalau dibilang mah kayak apa ya, kayak diperlihatkan reporter TV One. Apa siapa yang jadi reporter? Ternyata tahun 2026 ini aku senangnya ngeliput-liput gitu, tahun 2006. Jadi di sini tuh berarti keilmuannya luar biasa ya. Orang Turki itu keilmuannya luar biasa. Nah, dan aku harap waktu aku ngomong itu seseorang yang masih hidup yang bisa diajak ngobrol gitu ya. Jadi itulah ya. Jadi intinya sebenarnya akhir zaman ini sistem khilafah apa demokrasi, dan aku tidak tahu apapun ya. Aku hanya apa ya, semua kita dukung ya, siapapun presidennya, wakilnya, dukung. Yang penting selalu mengutamakan amanah dan berada di jalan lurus dan benar, berusaha ya. Terus mau memperbaiki diri menjadi lebih baik kalau aku ya. Karena apa yang terjadi hari ini tuh seperti mantul, mau masuk ke aku tapi mantul sama yang lain itu. Jadi sepertinya gini, seseorang yang dinobatkan akan menjadi pejuang tapi beralih ya sampai jadi pecundang ya. Tapi itulah akhir zaman ya. Akhir zaman ini ya itulah ya, ada penyakit yang tidak disembuhkan dalam hati, makanya kayak ngebagel. Ketika aku tersambung secara batinnya, coba kamu mau konsultasi sama aku gitu, seperti kayak ngebagel gitu, ngebagel kayak pegel, hati aku tuh pegel. Karena di sini apa ya, jadi terlalu apa ya, tarik-tarikan gitu ya. Makanya di sini solusinya berarti menerima apa adanya kehidupan Anda, terserah itu kehidupan. Karena gini loh, tadinya sejalan dengan aku, ternyata berubah di tengah perjalanan tuh berubah karena itu sebenarnya. Dan aku tidak pernah tipe orang yang menyesali gitu, oh aku mengenal seseorang terus dihianati. Aku bukan tipe orang seperti itu. Aku tipe orang yang fokus, berkarya, berbagi itu ya. Jadi di sini masalah hati ya, tidak bisa. Itu yang membuat apa yang dikatakan orang Turki itu benar gitu tentang aku, dan tidak pernah salah loh ya gitu. Berarti di sini ada seseorang yang akan lari dari Indonesia tuh ya dengan membawa uang katanya seperti itu. Nanti kita lihat bagaimana kebenarannya ya. Dan aku itu selalu
yang masih seperti itu, tapi benar-benar takut loh, semua yang diomongkannya itu benar gitu. Intinya seperti itu ya. Sudah yang disampaikan sama aku itu aja ya. Aku benar-benar apa yang diomongkan oleh orang Turki itu kalau apa ya, dia itu benar-benar punya keilmuan yang luar biasa gitu, bisa memprediksikan ini itu gitu ya. Jangan bilang ilmunya ilmu dari iblis ya. Aku harap beliau itu orang yang hidup tetapi dikaruniain ilmu yang luar biasa, lebih tinggi dari orang-orang Indonesia gitu ya. Sudah itu aja ya yang disampaikan. Jadinya apa ya, aku lagi bingung dan hatiku apa ya, ingin netral kembali ya, tidak terasa pegel gitu. Karena ini amaluna amalukum, jalanilah hidup sesuai dengan jalan hidup masing-masing sekarang. Karena tidak, yang menyatukan hati itu kan keyakinan masing-masing ya, satu frekuensi. Kenapa aku suka satu frekuensi dengan si A itu berubah gitu, karena itu aku kan tidak bisa menangisi gitu kan. Tadinya hidup satu frekuensi dengan aku, misalkan katakanlah si A, si B, si C, mulai dari hubungan temen apapun hubungannya itu, tetapi tiba-tiba berubah gitu. Mau bagaimana lagi? Aku sudah berusaha berjuang keras untuk menasihati, tapi seperti itu. Dan aku harus mengikhlaskan di sini. Cintailah keduniaan ini sesuai dengan porsinya. Apakah itu berbentuk pasangan hidup, apakah itu materi yang kita sayangi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan hidup kita ya. Jadi cintailah segala sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Jadi tidak ada kata kecewa, apalagi berprasangka buruk sama Allah, apalagi menyalahkan Allah gitu ya. Dan aku tipe orang yang fokus. Ini aku bersyukur ya, karena aku disambungkan dengan Ecep, terus bisa kolaborasi untuk menyampaikan hal-hal yang sekiranya penting bagi orang banyak. Terus bisa sekarang tersambung ke Pak Ridwan Kamil ya, alhamdulillah ya. Dan mereka itu masih keluarga besarku yang sangat kubanggakan, kusayangi dan kuhormati ya. Makanya aku selalu ingin support di YouTube ini ya, karena beliau keluarga besarku yang harus kuhormati, kusayangi ya gitu ya. Tuh teman-teman dari luar, dari Turki semuanya ya, dari Swedia, terus dari Arab Saudi, dari Pakistan. Jadi itu ya, aku sedih bener ketika terakhir dia mengatakan seorang itu akan kabur dengan membawa uang. Kenapa ya seperti itu? Apa karena sudah terhimpit keadaan? Mungkin kesini juga nggak bisa, kesana juga nggak bisa, dan melakukan itulah. Kalau hati sudah hanya kan, kalau kita gaul itu harus sesuai dengan jaga teman banyak tapi difilter. Kalau sudah berkumpul dengan orang-orang yang munafik, akan terbawa munafik juga. Yang munafik itu apa? Jika dipercaya dia berkhianat. Sudah aku berusaha ngebela tetapi malah mencubit gitu. Intinya seperti itu. Makanya banyak hal-hal yang berbalik arah kayak gini. Tadinya membela kita tapi ujungnya tidak membela kita. Tadinya ngomongnya A, keluarnya B gitu. Itulah ya akhir zaman. Dan tugasku hanya berbuat baik. Ya terserah, up to you gitu. Mau kalian membalas aku secara apapun, up to you. Karena selama aku berbuat baik, beramal baik, maka ada kebaikan juga yang orang lain berikan pada aku, bukan dari Anda. Misalnya Anda sudah dibantu gitu ya. Dan aku bukan tipe orang yang mengabaikan kalau orang lain sudah membantu, melindungi, maka aku pun harus melindungi. Tapi di sini ada kalau kita mah ada pembatas gitu. Yaitu sekarang ini orang-orang digolongkan berdasarkan hatinya masing-masing. Berdoalah agar kita tergolong golongan kanan yang bergabung dengan teman-teman yang ngerti apa itu
kebenaran. Tapi kalau udah bergabung sama orang munafik, maka akan berkelit hidupnya. Itulah ya. Dan aku hanya bisa diam, melihat keadaan, apa yang terjadi itu benar, dan tidak bisa apa-apa. Ditanya kesedihan luar biasa ya, tapi bagaimana lagi ya, ini akhir zaman dimana orang yang kita percaya bisa berkhianat. Ini akhir zaman, mendekati periode kiamat. Itu mana musuh, mana lawan musuh, mana teman, mana sahabat, akan sulit membedakan. Itu akhir zaman, makanya kan kompleks, sulit membedakan di akhir zaman ini. Itu yang ingin saya sampaikan ya. Selamat menikmati kehidupan masing-masing ya. Dan aku di sini satu-satunya istri Abah ya, Padepokan. Sudah ada yang lain, dia marah. Makanya kalau aku suruh Abah nikah lagi, marah dia. Jadi Allah itu memang benar ya, aku diposisikan di sini istri satu-satunya. Dan aku bersyukur ya. Di sini tuh godaan mungkin banyak, tapi dia tetap kembali ke fitrahnya tuh si Abah ya, sehingga naik haji deh. Karena aku suka itu tuh, ada tamu yang suka, yang maksudnya yang kelihatannya suka sama Abah. Ada gadis lah, ada ini. Orang marah dia, kamu ini gimana sih, katanya, kamu gila ya nyuruh aku nikah lagi. Nah ini nggak disuruh nikah lagi ya. Itu ini berarti hebat tuh si Abah ya, hebat tuh aja. Nggak disuruh nih, kalau aku suruh nikah dia nggak nikah. Cuma kalau laki-laki yang lain nggak disuruh nikah, dia nggak nikah. Berarti bagus ya segitunya Maya, bagus sih Abah itu. Makanya tidak salah kalau menempatkan aku di sini tuh, Acep. Aku suruh nikah, aku yang akan nikahkan, dia nggak mau. Gila kamu katanya, aku lagi fokus ngurusin itu ngumpulin duit. Si Abah Padepokan. Nah ini laki-laki yang lain. Jadi sih itu artinya bukan masalah cinta akhir zaman ini. Itu benteng pertahanan diri, benteng pertahanan hati tuh ya. Nggak disuruh nikah lagi itu laki-laki. Si Abah mau mana? Berarti ya doa aku kebaikan lah buat si Abah. Mau berjihad di jalan Allah tuh, mau hajian. Udah ya gitu aja ini gue sampaikan ya. Jadi Allah tuh tidak pernah salah ya. Kalau aku ditempatkan di sini sebagai istri satu-satunya gitu. Jadi istrinya pimpinan Padepokan Ken Budi Kampung Hebras Bawah. Di sini dipanggilnya si Umi, pantesan dipanggilnya Umi gitu ya. Umi Padepokan, Umi Abah. Kalau nggak Teteh Abah. Teteh Abah Padepokan, Umi Abah. Dan di sini berat ya menyandang disegani orang. Kita harus benar-benar mau membuktikan kita itu berbagi, mungkin gitu loh, akhlak. Meskipun kadang-kadang akhir zaman ini si Umi kok kadang kalau udah marah gitu, iya karena kalian tuh kadang-kadang nggak bisa kasih tahu ya. Om jangan pada ini, kalau mau pada ngomongin di depan gitu. Ada ini, iya Umi atau gimana? Jadi aku ini tipe orang yang to the point apa adanya, ngomong kalau suka kalau enggak di depan, yang ngomong di belakang gitu ya. Jadi seperti itulah ya. Jadi mari kita lihat episode selanjutnya. Ini masalah hati, jadi nikmati hati kebersamaan Anda. Si Abah disuruh nikah malah marah-marah, katanya si mama tuh gila ya suruh nikah sama aku. Laki-laki lain mah nggak disuruh nikah, dia udah nikah duluan. Udah gitu aja ya semuanya. Tuh Acep tuh, jangan lupa THR ya. Ya. Udah ya, assalamualaikum semuanya.